Hadiah yang telah dibeli Kalila akhirnya dikirimkan ke panti asuhan. Tak lama setelah itu, dekan meneleponnya untuk mengucapkan terima kasih dan mengingatkannya agar berhati-hati saat datang ke sana besok. Setelah menutup telepon, Kalila bangkit dari tempat tidur untuk menyegarkan diri. Saat itu, Bibi Mari mengetuk pintu dan bertanya, "Nona Wayne, makanannya akan segera siap. Apakah Anda ingin turun untuk makan, atau saya bawakan ke atas?" "Biarin aja," jawab Kalila ringan. Kalila sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan niatnya mencari pekerjaan. Namun di saat yang sama, ia juga tidak ingin keluar dari kamar. Untungnya, Soraya tidak berinisiatif untuk mengganggunya. Mereka hanya bertemu beberapa kali setiap hari, biasanya saat Trevin pulang untuk makan malam. Setelah Bibi Mari pergi, Kalila mengambil sebuah buku dan duduk di balkon, menikmati sinar matahari. Dari atas, ia bisa melihat Bibi Mari dan Soraya di lantai bawah. Keduanya tampak mengobrol dan tertawa bersama. Kalila menyipitkan mata, merasa ada yang aneh. Meskipun Bibi Mari selalu bersikap sopan dan tidak melakukan kesalahan, ada sesuatu yang terasa ganjil. Salah satunya adalah bagaimana Bibi Mari memanggilnya. Saat berbicara dengannya, wanita itu selalu menggunakan sebutan Nona Wayne. Namun kepada orang lain, dia memanggilnya Nyonya Hun. Siapa di rumah ini yang paling peduli dengan gelar semacam itu? Jawabannya tentu saja jelas. Kalila mengerutkan kening, mencoba menyusun potongan-potongan puzzle di kepalanya. Sudah cukup mencurigakan bahwa Trevin tiba-tiba menggantikan Bibi Greta dengan seseorang yang baru. Kalila yakin Soraya ada di balik semua ini. Namun jika wanita itu bisa melakukan hal seperti ini, itu berarti Trevin telah memberikan persetujuannya. Setelah menunggu hampir setengah jam, Bibi Mari akhirnya datang membawa makan siangnya. 2 hari berlalu dengan cepat. Pagi itu, Kalila bangun lebih awal, kemudian dia segera mandi lalu sarapan sebelum berangkat ke panti asuhan. Meskipun luas panti asuhan tidak terlalu besar, dukungan dana selama beberapa tahun terakhir telah membantu renovasi tempat itu. Sekarang tidak ada kekurangan makanan maupun pakaian bagi anak-anak di sana. Dekan sudah mengetahui bahwa Kalila akan datang pagi ini. Ia bahkan telah mengatur agar anak-anak berdandan rapi dan menghias seluruh panti asuhan sejak pagi. Hari ini sebenarnya hanyalah hari biasa, tetapi suasananya dibuat semeriah perayaan Tahun Baru. Setelah memarkir mobilnya di depan gerbang, Kalila mengikuti dekan masuk. Sepanjang jalan, dekan menunjukkan semua bangunan baru yang telah direnovasi sebelum akhirnya membawa Kalila ke aula utama, tempat anak-anak sudah menunggu. Yang tertua di antara mereka berusia sekitar 13 atau 14 tahun, sedangkan yang termuda baru 2 atau 3 tahun. Saat melihat Kalila masuk, anak-anak itu langsung berlari menghampirinya dan berseru riang, "Kakak Kalila." Kalila merasa dadanya menghangat. Anak-anak ini begitu polos dan manis. Bagaimana mungkin orang tua mereka tega meninggalkan mereka begitu saja? Tidak semua anak tampak begitu bersemangat. Beberapa anak yang baru saja dikirim ke panti asuhan terlihat ragu-ragu, berdiri di sudut dan menatapnya dengan mata penuh kewaspadaan. Dekan tersenyum hangat dan berkata, "Gadis cantik, anak-anak sangat menyukai hadiah yang kamu bawa. Mereka juga menyiapkan sesuatu untukmu." Dekan kemudian menoleh kepada anak-anak. "Ayo, tunjukkan hadiah yang telah kalian siapkan untuk kakak Kalila." Anak yang paling berani maju lebih dulu, mengulurkan sebuah pedang kayu kecil. "Kak Kalila, ini pedang kayu yang aku buat untuk bayimu." Anak lain menyodorkan sekotak bintang kecil yang terlipat rapi. "Aku melipat bintang ini untuk membawa berkah bagi adik bayiku." Kalila duduk dan menerima setiap hadiah yang diberikan anak-anak kepadanya. Ia tercengang. Awalnya ia mengira kunjungannya kali ini hanyalah acara biasa. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ini adalah perayaan untuk menyambut kehamilannya. Hidungnya terasa masam, dan matanya mulai memerah. Dengan lembut ia menyentuh kepala anak-anak itu satu persatu dan berbisik, "Terima kasih." Hari ini Kalila menerima lebih dari 50 hadiah. Semuanya buatan tangan anak-anak. Mungkin bagi orang lain barang-barang itu hanyalah benda sederhana yang tidak berharga. Namun Kalila tahu bahwa hadiah-hadiah ini datang dari hati, dan itu jauh lebih berarti daripada hadiah apapun yang pernah diterimanya. Setelah itu dekan mendorong sebuah kue ke hadapan Kalila. "Gadis cantik, sekarang kamu sudah punya anak, keadaanmu pasti akan semakin membaik. Ibu dekan akan selalu berdoa dan memberkatimu." Suara lembut dekan penuh kasih sayang. Mata Kalila semakin memerah. Ia tak bisa lagi menahan air matanya.
Ia segera memeluk Dekan erat-erat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Dekan pun menepuk punggungnya pelan, sementara air matanya sendiri jatuh membasahi pipinya. Putrinya telah melalui begitu banyak penderitaan. Ia hanya bisa berdoa dengan sepenuh hati agar mulai sekarang, Kalila tidak lagi mengalami kemalangan dan bisa menjalani hidup yang bahagia bersama anaknya. Setelah cukup lama, Kalila akhirnya menenangkan diri dan melepaskan pelukannya. Ia mengusap air matanya dan tersenyum haru. Terima kasih banyak Ibu Dekan. Karena tidak bisa makan krim, Kalila membagikan kue itu kepada anak-anak, lalu mencari tempat tenang untuk duduk sendirian. Sambil menyentuh perutnya ia berbisik, "Sayang, lihat betapa banyak orang yang mendoakanmu. Kamu harus lahir ke dunia ini. Kamu lihat sendiri kan, meskipun ayahmu tidak menginginkanmu, saudara-saudari di panti asuhan pasti akan menyayangimu." Setelah beberapa saat, Kalila bangkit dan berjalan mengelilingi panti asuhan. Di salah satu sudut, ia menemukan sebuah bingkai besar yang dipenuhi bunga wisteria ungu yang menjuntai indah. Pemandangannya begitu memikat sehingga Kalila mendekat untuk melihat lebih jelas. Ia bermaksud beristirahat di sana karena merasa sedikit kehabisan napas. Namun ketika ia semakin dekat, ia menyadari bahwa ada seseorang yang sudah duduk di kursi di bawah bunga-bunga itu. Kalila refleks hendak berbalik pergi, tetapi sebelum sempat melangkah, pria itu tiba-tiba berdiri dan menatapnya. Kalila terpaku. Untuk sesaat pikirannya kosong. Pria itu sangat tampan, hingga sebanding dengan Trevin Hun. Pria itu tampak berusia sekitar 27 tahun. Ia mengenakan pakaian kasual, dan yang paling mencolok dari dirinya adalah matanya. Begitu bersih dan murni, seperti mata seorang anak kecil. Kalila belum pernah bertemu dengan pria yang memiliki tatapan semurni ini sebelumnya. Seolah-olah ia sama sekali tidak tersentuh oleh kerasnya dunia tempat mereka tinggal. Merasa sedikit malu karena ketahuan menatapnya terlalu lama, Kalila menundukkan kepala dan berkata dengan suara pelan, "Maaf telah mengganggumu." Kalila berbalik hendak pergi, namun pria itu tiba-tiba berbicara. "Tidak apa-apa, kamu bisa duduk di sini." Langkah Kalila terhenti. Setelah ragu sejenak, ia akhirnya melangkah mendekat dan duduk di bangku yang sama. Ia kembali mengamati pria itu dengan lebih teliti. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan tentangnya. Semacam keakraban yang membuat seseorang ingin lebih dekat dengannya. Mereka duduk dalam keheningan, namun bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang nyaman. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut. Kalila menutup matanya sejenak, menikmati cuaca yang cerah. Namun rasa ingin tahu membuatnya kembali melirik pria di sampingnya. Seolah menyadari tatapannya, pria itu menoleh dan tatapan mereka bertemu. Kalila terperangah sesaat sebelum buru-buru mengalihkan pandangan, tidak tahu harus melihat kemana. Pria itu justru tersenyum lebar. Sesaat, ia bagaikan sinar mentari, terang, hangat, dan menyilaukan. Ada daya tarik alami dalam senyumannya, begitu murni hingga membuat orang lain tak kuasa untuk tidak mendekat. Namun ada sesuatu yang terasa sedikit aneh. Pria ini begitu tampan, tetapi aura yang dipancarkannya terlalu polos dan sederhana. Seperti seorang anak kecil. "Apakah kamu seorang relawan di sini?" Kalila akhirnya bertanya, mencoba menebak tujuan pria itu berada di panti asuhan. Pria itu menggelengkan kepala hendak menjawab. Namun sebelum sempat berbicara, suara dekan terdengar dari kejauhan. "Gadis cantik, kau di sini. Aku mencarimu kemana-mana." Kalila menoleh dan tersenyum meminta maaf. "Saya merasa tempat ini begitu indah, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk duduk sejenak," ujarnya. Dekan menghela napas, mendekatinya. "Kau harus lebih berhati-hati dengan bayimu." Ia menegur lembut. Saat pandangannya beralih ke pria di samping Kalila, senyumnya melebar. "Nolan, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu menyelinap keluar lagi?" tanyanya. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum polos kepada Dekan. Kalila memandangnya, lalu kembali menatap Dekan. "Apakah dia seorang relawan di sini?" tanyanya. Dekan menggelengkan kepala. "Tidak, aku menemukannya di depan pintu panti asuhan 10 tahun yang lalu. Saat itu, dia demam tinggi dan otaknya." Dekan menunjuk kepalanya, seolah berusaha menjelaskan sesuatu. "Dia mengalami gangguan intelektual," lanjutnya. "Kami sudah mencoba menghubungi polisi selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada berita tentang keluarganya. Jadi aku membiarkannya tinggal di sini." Kalila menatap Nolan dengan mata sedikit melebar. Kini ia mengerti mengapa pria itu tampak begitu polos dan sederhana. Apakah dia mengingat sesuatu dari masa lalunya?
Tanya Kalila. Dekan kembali menggeleng. Tidak, dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya atau dari mana asalnya. Saat itu Nolan tiba-tiba bangkit dari tempat duduknya. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebungkus biskuit dan menjejalkannya ke tangan Kalila. Kamu punya bayi di perutmu. Makanlah lebih banyak. Kamu terlalu kurus, katanya. Kalila menatapnya, terkejut dengan sikapnya yang begitu perhatian. Dekan pun tampak sama terkejutnya. Aku tidak menyangka dia benar-benar memberimu makanannya sendiri, katanya heran. Sejak kecil Nolan selalu menjaga makanannya dengan ketat. Dia tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Dekan tersenyum penuh arti. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Kalila merasa sedikit canggung dengan pernyataan itu. Namun Nolan menanggapinya dengan polos. Ya, aku sangat menyukainya, ujarnya tanpa ragu. Dekan tertawa keras. Nolan baru pertama kali mengatakan bahwa dia menyukai seseorang, katanya riang. Namun Kalila tidak menanggapinya dengan serius. Toh ia sudah menikah dan kini mengandung anak Trevin. Saat ia tanpa sengaja mendongak, ia melihat Nolan sedang menatapnya. Kamu, kenapa menatapku begitu? Tanyanya. Nolan tersenyum lembut. Kamu terlihat persis seperti peri kecil dalam mimpiku, katanya. Sangat cantik. Jantung Kalila berdebar kencang. Ia diam-diam memarahi dirinya sendiri karena begitu pelin-pelan. Bagaimana bisa ia merasa terpengaruh oleh ucapan polos seorang pria asing? Siapa namamu? Tanya Nolan tiba-tiba. Kalila. Nolan memiringkan kepalanya, seolah mengingat-ingat namanya. Lalu ia mengucapkannya dengan lembut, Kalila. Kalila tertegun. Ada perasaan aneh di hatinya. Ia yakin belum pernah melihat Nolan seumur hidupnya. Namun entah kenapa, saat pria itu memanggil namanya, ia merasakan sesuatu yang familiar. Seolah-olah mereka pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya. Namun ia tidak terlalu memikirkannya. Dengan tersenyum Kalila bertanya, ada apa? Nolan menatap langit, wajahnya sedikit memerah karena malu. Kalila terkekeh pelan. Pria ini memang lucu, dan ia sama sekali tidak merasa terganggu oleh kepolosannya. Namamu sangat manis, kata Nolan. Kalila hanya tersenyum, lalu berdiri untuk kembali ke aula. Ia menghabiskan waktu dengan anak-anak, bermain bersama mereka. Namun, keseruannya terhenti ketika ponselnya berdering. Heston menelepon. Nada suaranya terdengar tergesa-gesa. Kamu harus segera ke rumah sakit, katanya. Kalila mengerutkan kening merasa khawatir. Ia segera berpamitan kepada dekan dan bergegas menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Kalila langsung menuju ruangan tempat Heston menunggunya. Di sana, ia melihat Heston duduk bersama seorang dokter. Di tangannya, Heston memegang sebuah laporan pemeriksaan. Kalila mengambil laporan itu dan mulai membacanya dengan seksama. 3 halaman, hanya 3 lembar kertas. Namun ia membaliknya berulang kali, seolah-olah ada sesuatu yang terlewat. Keheningan memenuhi ruangan. Akhirnya dokter yang duduk di hadapannya berbicara. Nona Wayne, meskipun kondisi ini mungkin tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, peluang keberhasilannya mencapai 80%. Saya tetap berpikir Anda bisa mencobanya. Dokter itu menatapnya dengan sabar, menunggu reaksinya. Heston pun menatapnya, menunggu jawabannya. Dokter itu adalah teman Heston. Setelah mendengar tentang kondisi terminal Kalila, Heston segera memintanya untuk mencari pengobatan yang memungkinkan. Dokter itu tahu bahwa Heston bukan tipe orang yang mudah cemas, apalagi terikat secara emosional dengan seseorang. Itulah sebabnya ia terkejut melihat betapa seriusnya Heston dalam menangani masalah ini. Setelah menganalisis catatan medis Kalila dengan cermat, akhirnya ia menemukan perawatan yang cocok. Namun ada satu syarat besar yang harus dipenuhi, kehamilan Kalila harus dihentikan. Dari sudut pandang medis, ini adalah kesempatan emas bagi Kalila. Jika ia setuju, kemungkinan besar ia bisa sembuh. Jikapun pengobatan tidak sepenuhnya berhasil, setidaknya ia akan memiliki waktu hidup lebih lama. Dengan kata lain, ini adalah pilihan terbaik yang ia miliki. Baik dokter maupun Heston menunggu jawabannya dengan penuh harap. Mereka ingin segera memulai perawatan sebelum semuanya terlambat. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kalila menggelengkan kepalanya, menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara tegas, "Aku menolak." Ia segera berdiri dan beranjak pergi. Dokter itu terkejut. Alisnya berkerut saat mendengar jawabannya, lalu ia melirik Heston dengan ekspresi tidak setuju. Penolakan Kalila benar-benar di luar dugaan. Keadaan ini membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi mereka semua. Faktanya,
Kondisi Kalila sudah memburuk karena ia tidak bisa menjalani pengobatan selama kehamilannya. Tubuhnya semakin lemah, bahkan ia sudah mulai muntah darah. Jika mereka harus menunggu lebih lama untuk mempersiapkan tubuhnya sebelum melakukan aborsi, maka risikonya akan semakin besar. Dengan kondisi serapuh ini, Kalila mungkin tidak akan bertahan dalam prosedur tersebut. Waktu mereka sangat terbatas. Jika ia tidak segera mengambil keputusan, kesempatan untuk bertahan hidup akan benar-benar hilang. Itulah mengapa setelah mendengar rencana pengobatan ini dari dokter, Heston langsung meminta Kalila datang ke rumah sakit. Untuk pertama kalinya ada secercah harapan. Kalila bisa hidup. Ia benar-benar bisa bertahan. Ia masih memiliki kesempatan untuk berjuang. Segala harapan belum sepenuhnya sirna. Namun bersamaan dengan rasa lega itu, muncul ketakutan lain di dalam diri Heston. Bagaimana Kalila akan menjelaskan semua ini kepada Trevin? Jika tiba-tiba ia menghilang selama beberapa waktu, Trevin pasti akan mencarinya. Ia tidak akan tinggal diam. Ia akan menggeledah seluruh kota, bahkan mungkin seluruh negeri demi menemukan Kalila. Dan jika Trevin akhirnya menemukannya, apa yang akan terjadi? Bagaimana reaksinya ketika mengetahui bahwa bayi mereka telah tiada? Trevin pasti akan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa, dan saat hasil medis menunjukkan bahwa Kalila telah menggugurkan kandungannya maka Heston tidak bisa membayangkan betapa murkanya Trevin. Ia tahu satu hal pasti, Trevin tidak akan pernah memaafkan mereka. Namun terlepas dari semua ketakutan ini, Heston tetap berharap Kalila mau menerima pengobatan itu. Ia ingin melihatnya bertahan hidup, tanpa peduli dengan konsekuensinya. Itulah sebabnya ia begitu terkejut saat Kalila menolak tawaran itu tanpa sedikit pun keraguan. Ia bahkan tidak meminta waktu untuk berpikir. Kau harus mempertimbangkannya Kalila, seru Heston, suaranya sedikit meninggi karena cemas. Apa kau benar-benar ingin mengorbankan hidupmu demi anak ini? Masih ada kesempatan bagimu untuk memiliki anak lain di masa depan. Tapi itu hanya mungkin jika kau bertahan hidup. Jadi mengapa kau begitu terobsesi dengan anak ini? Kalila terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Sejujurnya, ketika pertama kali mendengar berita ini, ia merasa sangat bahagia. Siapa yang tidak akan merasa gembira saat tahu ada harapan untuk hidup? Sebelumnya Kalila sudah menyerah. Ia menjalani hari-harinya dengan sebuah penghitung waktu di kepalanya, terus menghitung mundur hingga hari kematiannya tiba. Tapi sekarang ada kesempatan untuk bertahan. Namun saat ia sadar bahwa kesempatan itu datang dengan harga yang begitu mahal, kehilangan anaknya, ia merasa tak sanggup. Anak ini adalah darah dagingnya. Anak ini juga adalah bagian dari Trevin. Mungkin dalam seluruh hidupnya, ini satu-satunya kesempatan ia bisa memiliki sesuatu yang benar-benar berharga. Sejak kehilangan orang tuanya, Kalila selalu merasa sendirian di dunia ini. Itu sebabnya ia tahu betapa berharganya anak ini bagi Trevin. Anak ini adalah kesempatan untuk memiliki keluarga. Meskipun ia tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan ada dalam kehidupan anaknya selamanya, ia tetap ingin ia lahir ke dunia. Meskipun ia sudah tidak mencintai Trevin seperti dulu, ia tidak ingin menyerahkan anak ini begitu saja. Anak ini adalah kekuatanku, satu-satunya alasan yang membuatku tetap bertahan sampai sekarang. Jadi aku tidak bisa melepaskannya, kata Kalila dengan jujur. Kalila menatap langsung ke mata Heston dan dokter itu. Heston tiba-tiba berdiri. Dengan frustrasi, ia meremas laporan medis itu dan melemparkannya ke lantai. Matanya tajam menatap Kalila. Ia menahan amarahnya, lalu berkata dengan suara dingin. Apakah kau melakukan ini demi anak ini, atau karena kau masih belum bisa melupakan perasaanmu terhadap Trevin? Kata-katanya menusuk hati Kalila seperti jarum tajam. Kalila tertegun. Dia hanya menundukkan kepala, tidak sanggup menatap mata Heston. Selama ini, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa keinginannya untuk mempertahankan anak ini semata-mata karena ia ingin menjadi seorang ibu. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa alasannya lebih dari itu. Ya Nona Wen, Anda masih muda. Anda masih bisa punya anak lagi, kata dokter itu, berusaha meyakinkannya. Kepala Kalila terasa berdenyut. Ia merasa pusing dan perlahan duduk kembali di kursinya. Ia menatap dokter itu dengan ekspresi kosong. Apa aku benar-benar masih bisa punya anak? Tanyanya pelan. Telinganya terasa berdengung. Kalila seakan mendengar sesuatu, tetapi suaranya samar. Selama ini, ia berharap setiap hari bahwa dirinya bisa hamil.
Ia bahkan pernah pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tapi yang dikatakan dokter kepadanya saat itu adalah, karena kondisi tubuhnya yang lemah dan dinding rahimnya yang tipis, ia mungkin tidak akan bisa memiliki anak lagi.